Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan membahas buah yang sangat akrab di meja makan kita, pepaya. Tapi tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, pepaya menyimpan sebuah julukan yang sangat agung, yaitu Fruit of the Angels atau buah para malaikat. Yang julukan ini bukan sekadar nama keren, tapi ungkapan kekaguman dari seorang penjelajah legendaris Chris Columbus. Mari kita putar waktu kembali ke abad ke-15, Columbus dan armadanya baru saja tiba di benua Amerika. Mereka disambut oleh alam yang sama sekali baru, penuh dengan flora dan fauna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di antara semua temuan eksotis itu, pepaya meninggalkan kesan yang paling mendalam. Mengapa Columbus begitu terpesona hingga memberinya gelar surgawi? Ada 3 alasan utama di baliknya. Alasan pertama tentu saja adalah rasanya yang luar biasa. Coba bayangkan, setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan, para pelaut ini hanya makan makanan kering, asin, dan sangat monoton. Saat penduduk asli menyajikan pepaya, itu pasti seperti sebuah wahyu. Pepaya punya kombinasi rasa manis yang pas, tekstur lembut seperti mentega, dan aroma yang wangi. Columbus menggambarkannya sebagai buah yang begitu sempurna. Seolah-olah diturunkan langsung dari surga untuk memanjakan lidah manusia. Dalam kondisi serba terbatas saat itu, kelezatan pepaya memang terasa ilahi. Namun, pesona pepaya tidak berhenti di rasa saja. Alasan kedua, dan ini yang paling praktis, adalah khasiat medisnya yang ajaib, terutama untuk pencernaan. Setelah perjalanan laut yang panjang dan biasanya diikuti pesta besar setelah mendarat, kru Columbus seringkali menderita masalah perut. Makanan baru, perubahan pola makan, dan sanitasi yang minim membuat sakit perut dan begah menjadi keluhan sehari-hari. Disinilah kearifan lokal penduduk asli berperan. Mereka menyajikan pepaya setelah para kru makan besar atau ketika mereka mengeluh sakit perut. Dan hasilnya luar biasa. Keluhan mereka reda dengan cepat. Rahasianya terletak pada enzim yang sangat melimpah dalam pepaya, yang sekarang kita kenal sebagai papain. Papain adalah enzim protease, tugasnya memecah protein. Di dalam tubuh kita, papain membantu mencerna makanan yang sulit diurai, sehingga meringankan kerja sistem pencernaan. Bagi para pelaut abad ke-15 yang belum mengenal konsep enzim, kemampuan buah ini menyembuhkan sakit perut dalam sekejap terasa seperti keajaiban dari malaikat. Sebuah pertolongan dari surga. Papain, yang sekarang banyak kita temukan di suplemen pencernaan dan bahkan sebagai pengempuk daging, dulunya adalah obat rakyat yang menyelamatkan hari para penjelajah. Sekarang, alasan ketiga yang tak kalah pentingnya untuk kelangsungan hidup para kru adalah peran pepaya sebagai penyelamat dari penyakit scurvy atau kudis. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin C dan menjadi pembunuh utama para pelaut di zaman itu. Gejalanya mengerikan, mulai dari gusi berdarah, kelelahan ekstrem, hingga kematian. Seperti kebanyakan buah tropis lainnya, pepaya sangat kaya akan vitamin C dengan mengonsumsi pepaya secara teratur. Para pelaut mendapatkan asupan nutrisi vital yang mereka butuhkan untuk pulih dan menjaga kesehatan. Jadi, pepaya bukan hanya memanjakan lidah, tapi secara harfiah menjadi penyelamat nyawa dari musuh tak kasat mata di lautan. Kekuatan penyembuhan inilah yang semakin mengukuhkan pandangan Columbus bahwa pepaya adalah anugerah dari surga. Seiring berjalannya waktu, pepaya bertransformasi dari buah eksotis yang langka menjadi buah rakyat yang bisa kita temukan di seluruh dunia tropis. Di era Columbus, pepaya adalah harta karun, obat mujarab, dan sumber nutrisi yang sangat berharga. Hari ini, kita menikmatinya dalam salad, jus, produk kosmetik, dan tentu saja masih memanfaatkan papainnya untuk membantu pencernaan. Dan ada satu fakta menarik lagi, jangan buang biji hitam kecil di dalam pepaya. Dulu, penduduk asli sering menggunakannya sebagai obat cacing alami karena rasanya yang pedas mirip lada. Jadi, dari penemuan yang menyelamatkan nyawa hingga menjadi bagian dari menu harian kita, pepaya memang pantas menyandang gelar buah para malaikat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.